Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap oleh otoritas AS dalam operasi besar di Caracas pada dini hari, Sabtu, 3 Januari 2026. Klaim itu disampaikan Trump melalui media sosialnya. Ia menyebut Maduro dan sang istri diterbangkan ke luar negeri usai operasi yang melibatkan lembaga penegak hukum Amerika Serikat. Hingga kini, pemerintah Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi. Nicolas Maduro Moros lahir di Caracas pada 23 November 1962. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dengan latar belakang politik kiri dan gerakan buruh. Karir politiknya bermula saat bekerja sebagai sopir bus dan aktif di Serikat Pekerja Transportasi. Maduro mulai dikenal luas ketika mendukung Hugo Chavez, termasuk berkampanye untuk pembebasan Chavez setelah upaya kudeta gagal pada 1992. Kedekatan ini menjadi titik balik karir politiknya. Di era Chavez, Maduro menjabat Presiden Majelis Nasional, Menteri Luar Negeri, hingga Wakil Presiden. Setelah Chavez wafat pada 2013, Maduro terpilih sebagai Presiden Venezuela dan kembali memenangkan pemilu pada 2018. Selama berkuasa, Maduro kerap memerintah melalui dekret dan menetapkan keadaan darurat nasional di tengah krisis ekonomi dan politik. Ia juga dikenal menyebut dirinya sebagai putra politik Hugo Chavez. Di tengah klaim penangkapan tersebut, otoritas penerbangan AS memberlakukan larangan terbang bagi pesawat komersial Amerika di wilayah udara Venezuela karena alasan keamanan. Donald Trump berjanji akan mengungkap detail operasi ini dalam konferensi pers di Florida. Namun, hingga kini status penangkapan Nicolas Maduro masih menunggu kepastian resmi dari pihak Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama sang istri Cilia Flores ditangkap Delta Force Tentara Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Hal ini menjadi keberhasilan besar bagi Amerika Serikat, mengingat pada Agustus lalu, pemerintahan Trump menggandakan hadiah senilai 50 juta dolar Amerika Serikat bagi siapapun yang memberikan informasi valid terkait penangkapan Maduro. Langkah itu menegaskan tekad Amerika Serikat untuk menekan rezim Caracas yang selama ini dituding terlibat dalam berbagai kejahatan lintas negara. Di antaranya mulai dari pelanggaran HAM hingga jaringan kriminal internasional. Hingga berita ini diturunkan, detail lokasi penangkapan belum diungkap secara resmi ke publik. Meski demikian, Trump menyatakan Maduro bersama istri seusai ditangkap langsung dibawa ke luar negeri. Penangkapan keduanya terjadi saat Amerika Serikat melakukan serangan skala besar di Venezuela. Kabar penangkapan Maduro ini memicu reaksi dari pendukung maupun penentang Presiden Venezuela tersebut. Tak hanya itu, banyak pihak bertanya-tanya terkait masa depan politik Venezuela dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Amerika Latin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi serangan militernya ke Venezuela pada Sabtu, 3 Januari 2026, pagi waktu setempat. Serangan tersebut diluncurkan ke kota Caracas, ibu kota Republik, serta di negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira pada Sabtu. Sebelum meluncurkan serangan, Trump melarang semua pesawat terbang untuk terbang di wilayah udara Venezuela selama 24 jam karena risiko keselamatan dari aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah negara Amerika Latin itu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya menyatakan keadaan darurat nasional sebagai tanggapan atas serangan tersebut, yang oleh pemerintah Venezuela digambarkan sebagai agresi militer. Alasan Amerika Serikat menyerang Venezuela tidak lepas dari ketegangan yang meningkat sejak tahun lalu. Amerika Serikat telah lama bersitegang dengan negara di Amerika Selatan itu setelah menuduh pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba ke AS. Trump juga menuduh Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris untuk membanjiri Amerika Serikat dengan narkoba dan kriminal. Dua kelompok Venezuela, Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing atau FTO dan menuduh bahwa kelompok yang terakhir dipimpin oleh Maduro sendiri. Selain itu, Trump menuduh Maduro mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwanya dan memaksa para narapidana untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Pemerintah Venezuela berulang kali membantah tuduhan Amerika Serikat terkait narkoba dan ancaman terorisme. Selain itu, dalam dekret yang disahkan Maduro hari ini,
Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang negaranya dalam upaya untuk menguasai sumber daya seperti minyak dan mineral. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ke 4 perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan di Venezuela dan 4 kapal tanker minyak tambahan. Pasukan Amerika Serikat juga menyita 2 kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela dalam upaya menekan pemerintah Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan potret Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang baru saja ditangkap pasukan Amerika Serikat di kota Caracas, Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Maduro dibawa dengan kapal perang Amerika Serikat USS Iwo Jima. Potret terbaru Maduro seusai ditangkap diunggah ke akun media sosial Truth Social @RealDonaldTrump pada Sabtu 3 Januari. Maduro terlihat berada di kapal perang USS Jima dengan posisi berdiri dan menggunakan setelan serba abu-abu. Mata dari Maduro juga ditutup dengan penutup mata hitam, kemudian telinganya memakai headphone. Tangan Presiden Venezuela ini juga diborgol dan satu diantaranya memegang botol air mineral. Maduro ditangkap bersama dengan sang istri Cilia Flores di Caracas, Venezuela. Keduanya kemudian dibawa dengan USS Iwo Jima menuju ke kota New York, Amerika Serikat. Maduro dan sang istri nantinya akan didakwa di New York, Amerika Serikat. Sebelum penangkapan Maduro, Presiden Amerika Serikat juga melancarkan operasi militer pada Sabtu pagi. Serangan tersebut diluncurkan ke kota Caracas dan negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Amerika Serikat menuduh Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris dengan sebaran narkoba sampai ke Amerika Serikat. Pemerintah Venezuela berulang kali membantah tuduhan Amerika Serikat terkait narkoba dan ancaman terorisme. Selain itu, dalam dekret yang disahkan Maduro, pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang negaranya dalam upaya untuk menguasai sumber daya seperti minyak dan juga mineral. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Pemerintah Rusia bereaksi keras atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sang istri Cilia Flores pada Sabtu 3 Januari 2026. Rusia melalui Kementerian Luar Negeri Moskow mendesak otoritas Amerika Serikat memberikan klarifikasi jelas. Kemenlu Rusia mengecam aksi penangkapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan menegaskan bahwa perintah Donald Trump adalah pelanggaran kedaulatan negara yang tak bisa dibenarkan. Rusia adalah negara yang sebelumnya mendukung Venezuela kala Amerika Serikat menyerukan invasi. Rusia mengaku siap bertindak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang diambil dengan Venezuela. Rusia bahkan sempat mengaku Moskow siap mengirimkan rudal balistik jarak menengah Orashnik ke Venezuela menghadapi kapal perang Amerika Serikat yang hadir di Venezuela. Seperti diketahui bahwa penangkapan Maduro diawali dengan operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026 pagi. Serangan ini diluncurkan ke kota Caracas dan di negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Amerika Serikat menuduh Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris dengan sebaran narkoba sampai ke Amerika. Maduro kemudian ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat bersama dengan sang istri. Seusai ditangkap, Maduro dibawa menggunakan kapal USS Iwo Jima. Nantinya Maduro dan sang istri akan diadili di New York, Amerika Serikat. Late last night and early today, at my direction, the United States
armed forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Iran bereaksi keras atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela hingga ditangkapnya Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan di akun X, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengecam keras ulah dari Amerika Serikat. Khamenei menegaskan bahwa Amerika Serikat membuat kesalahan besar dengan menyerang Venezuela dan menangkap Maduro. Khamenei bahkan berjanji akan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekuk lutut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran secara terbuka menyatakan kecamannya atas tindakan militer Amerika Serikat. Kemenlu Iran menuturkan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat adalah pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah dari Venezuela. Penangkapan Maduro sendiri diawali dengan operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari pagi. Serangan tersebut diluncurkan ke kota Caracas dan di negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Amerika Serikat menuduh Maduro bekerja sama dengan geng dan kartel narkoba yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris dengan sebaran narkoba sampai ke Amerika. Maduro kemudian ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat bersama dengan sang istri Celia Flores. Setelah ditangkap, Maduro dibawa menggunakan kapal USS Iwo Jima. Nantinya Maduro dan sang istri akan diadili di New York, Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.